Masuk. Coba kok kedengeran nih. Mungkin saya mulai. Oke, aku host dia anut Bu. Jengkel lain saya suara ayah. Waalaikumsalam Pak Hoer. Sana malah cetan aja. Sana malah cetan gitu. Tapi lagi di mana? Hari ini. Sekolah lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru, khususnya di Kabupaten Bogor. Terima kasih bisa bergabung dengan kita dalam kegiatan kulminasi. Kegiatan kulminasi itu adalah kegiatan puncak pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Belajar Guru atau PBG Karawang. Bapak Ibu, kegiatan kita ini kegiatan yang sangat penting pada saat daring ini. Dan kami berharap betul dengan hari ini dan 3 hari ke depan dari tanggal 23 sampai dengan 26 November, PBG Karawang mengadakan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan harapannya guru kreatif, guru merdeka belajar sesuai dengan tema. Kemudian tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Jadi
dengan kehadiran PBG di Karawang ini menjadi mercusuar, dan kita harapkan betul meningkatnya kemampuan Bapak Ibu guru dalam kompetensi terutama pada masa pandemi ini. Hari ini mungkin Bapak Ibu Sobat PBG, kita bertemu dengan narasumber-narasumber yang hebat. Dan untuk hari ini narasumbernya Bu Min Hermina. Dia hasil karya tulisnya luar biasa banyak. Dengan moderatornya Bu Siti Nur Asia. Kemudian besok itu akan dinarasumberi oleh Bu Siti Aisyah. Kemudian berikutnya oleh Bu Wita, dan akhirnya dilengkapi dengan kegiatan lomba. Kami berharap Bapak Ibu dengan ikut kegiatan seperti ini karena kita disupport oleh PSF Sampurna, oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, dan oleh cabang dinas wilayah 4 Kabupaten Karawang. Dan luar biasa support dari Bapak Ibu, kepala sekolah, pengawas, bagaimanapun kita maju bersama hebat semua. Harapan kita, sobat-sobat PBG ini menjadi lebih paham apa itu PBG, bagaimana ikannya, dan kehadirannya kita tunggu. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu untuk selalu berkarya. Kita sama-sama berjuang dalam bidang pendidikan. Kemudian demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon ampun, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Haji Salim sudah membuka kegiatan siang ini. Saya buka secara resmi untuk materi hari ini ya. Untuk kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang Bapak Ibu Sobat PBG di hari pertama kulminasi PBG Karawang. Untuk hari pertama ini kita akan membahas atau berbicara tentang cara praktis membuat artikel yang nanti akan membimbing kita pemateri yang luar biasa hebat, yang sangat memotivasi. Inilah Bu Min Hermina. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Bu Siti Nur Aisyah. Ya, selamat siang. Kita sekarang bertemu lagi ya Bu di acara kulminasi PBG. Betul. Di hari pertama. Tentunya meskipun banyak kendala, mudah-mudahan kita diberi kelancaran ya Bu sampai akhir ya. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu Sobat PBG, untuk materi kali ini adalah tentang cara praktis membuat artikel. Sama-sama kita ketahui bahwa ketika kita berbicara artikel pasti sesuatu yang sangat mungkin sulit, bagi saya sendiri juga sulit. Biasanya mengingat artikel itu adalah suatu hal yang perlu waktu, perlu kerja keras yang lebih. Mengingat kita juga banyak sekali yang harus kita lakukan tiap harinya. Tetapi saya yakin hari ini Bu Min akan memberikan tipsnya atau memberikan cara-caranya bagaimana membuat artikel dengan sangat praktis. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa di sepanjang 2 jam ke depan kita akan tidak hanya mendengarkan materi dari Bu Min, tetapi juga kita akan saling berinteraksi dengan menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama barangkali nanti ada seperti brainstorming ya Bu ya, brainstorming menggunakan Mentimeter. Kemudian ada juga sedikit kuis yang nanti hadiahnya tidak main-main Bapak Ibu. Ini ada 2 buku untuk Bapak Ibu, ya, 2 buku untuk Bapak Ibu. Nanti dibagikan secara gratis. Nanti caranya kita akan ikuti. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung kita simak dulu. Kita simak dulu profil dari Ibu Min Hermina seperti apa. Beliau itu sangat luar biasa.
itu sangat memotivasi kita. Kita simak sama-sama profil dari beliau. Baik Bapak Ibu, tadi profil yang menampilkan bagaimana pengalaman yang luar biasa dari Bu Min, apa saja pelatihan yang sudah beliau lalui, kemudian buku-buku yang sudah beliau hasilkan. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bu Min, tetapi jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi free test dan post testnya yang nanti akan kami sampaikan di chat room dan di grup WA. Baik, kita langsung saja kepada Bu Min Hermina kami. Rutin olahraga dan tak merokok. Selain itu, juga penyakit jantung juga dapat menjaga kadar kolesterol tubuh tetap normal serta menjaga kesehatan. Terima kasih Bu Siti Nur Asia yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Putra Sampurna Foundation yang telah memberi kesempatan kepada saya khususnya untuk menyampaikan materi pada webinar ini. Kemudian saya sampaikan terima kasih juga kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini KCD Wilayah 4, serta Disdikpora Kabupaten Karawang yang telah mendukung program dari PBG Karawang. Kemudian juga kepada Ketua PBG Karawang, Bapak Haji Salim Munajat, yang selalu memberikan support dan juga kepada pengelola serta guru inti PBG Karawang. Terima kasih juga kepada moderator Ibu Siti Nur Asia yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Dan yang pasti, sobat, Bapak Ibu, sobat PBG Karawang, semua apa kabar? Luar biasa. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Ibu, sobat PBG, pada saat ini kita berjumpa dalam kesempatan yang sangat indah, yang sangat baik, dan yang sangat berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga kita
dijauhkan dari segala mara bahaya. Serta tentunya sakit penyakit ya. Bapak Ibu Sobat PBG yang berbahagia, perkenankan saya menyampaikan materi yang pada siang hari ini kita bisa sama-sama sharing ya. Saya tidak bermaksud untuk melatih ataupun melatih Bapak Ibu karena saya juga mungkin masih kurang pengalamannya dibandingkan dengan Bapak Ibu semuanya yang sudah jauh melebihi saya. Ini saya akan sharing saja yang mana saat ini kita sedang melaksanakan khususnya PBG Karawang ini, yakni Gebiar Kulminasi PBG Karawang 2020 yang mengangkat tema besar Guru Kreatif, Guru Merdeka Belajar, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Untuk itu, kita akan berdiskusi Bapak Ibu selama 2 jam ke depan terkait dengan materi cara praktis menulis artikel. Ya. Bapak Ibu Sobat PBG yang berbahagia, kondisi saat ini merupakan keadaan yang tentunya baru bagi kita. Kondisi di mana kita semua dikagetkan dengan suatu wabah, yakni COVID-19, yang mengharuskan kita untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ataupun tinggal di rumah. Nah, selama masa pandemi ini, sebagian besar kita beraktivitas di rumah, tentu kita tidak berleha-leha ataupun tidak santai-santai saja ya ketika sedang berada di rumah. Namun kita harus tetap produktif dan mengisinya dengan hal-hal yang bersifat positif. Nah, Bapak Ibu Sobat PBG, salah satu hal yang dapat menunjang kegiatan kita selama pandemi ini, selain kita belajar dan mengajar secara daring untuk anak-anak kita, harus senantiasa mengembangkan diri melalui tulis. Nah, mari Bapak Ibu kita ikuti paparan saya berikut ini terkait dengan cara praktis menulis artikel. Namun sebelumnya kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Sobat PBG semua bahwa nanti di akhir acara sebelum berakhir ya ada kuis yang tadi sudah Ibu Siti sampaikan, berhadiah atau giveaway-nya berupa buku untuk 2 pemenang. Jadi Bapak Ibu siap-siap, apa itu kuisnya? Yakni silakan Bapak Ibu nanti merangkum atau meresum materi pada siang hari ini. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu kirim resumnya sebanyak 3 paragraf saja ke nomor yang tertera. Nanti disampaikan nomornya ya, nomor WA. Silakan Bapak Ibu kirim tulisannya sebanyak 3 paragraf untuk nanti kita undi nih. Dari 10 besar yang masuk ya, kita batasi sampai dengan 10 orang. Lalu kita undi dan diambil 2 ya, Bu Siti ya, 2 ya, kita ambil ya. Jadi siap-siap ya Bapak Ibu, siapkan pensil, siapkan HP atau siapkan perangkat lainnya. Silakan Bapak Ibu simak baik-baik. Nah, saya akan membukanya dengan kalimat, mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui. Tulislah tentang pengalaman
dan perasaanmu sendiri. Nah, ini berkaitan dengan pengalaman saya. Saya di sini hanya ingin berbagi atau hanya sharing saja ya tentang pengalaman saya ketika saya menuliskan hal-hal yang saya ketahui tentunya, dan menuliskan juga tentang pengalaman saya serta perasaan saya juga. Semua saya tuliskan. Jadi materi ini berdasar pada apa yang saya alami, apa yang saya ketahui, dan apa yang saya rasakan. Mungkin itu juga nanti yang akan Bapak Ibu lakukan, ya. Nah, Bapak Ibu, Sobat PBG yang berbahagia, diskusi kita hari ini terkait dengan apa itu menulis. Lalu mengapa guru harus menulis? Manfaat menulis, serta kendala menulis, dan langkah-langkah dalam menulis, sumber ide menulis, lalu cara praktis menulis artikel, tips sukses menulis dan praktik menulis. Baik, Bapak Ibu, tadi Bu Momin sudah sampaikan bahwa kita sekarang dasar ini. Silakan Bapak Ibu masuk ke Menti-Menda atau Menti.com, ya, namanya Menti-Menda. Kemudian masukkan kodenya 973315. Silakan Menti.com. Itu sudah ada di layar. Silakan Bapak Ibu masuk ke Menti.com, kemudian gunakan kode 9733151. Di sana tuliskan apa yang mendorong Sobat PBG mengikuti pelatihan ini. Jadi apa yang mendorong Bapak Ibu Sobat PBG untuk mengikuti pelatihan ini? Silakan tuliskan. Bapak Ibu masuk dulu ke Menti.com di browsernya ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu baru menggunakan aplikasi ini, silakan Bapak Ibu buka browsernya, ketik menti.com, kemudian nanti akan meminta kodenya 9733151. Kemudian nanti di kolom yang sudah disediakan, Bapak Ibu tinggal menuliskan apa yang mendorong Sobat PBG mengikuti pelatihan ini. Jadi apa yang mendorong Sobat PBG mengikuti pelatihan ini. Silakan Bapak Ibu. Nampaknya belum ada yang masuk ya. Silakan dituliskan. Jadi Bu Siti Nur, sekarang ini kita sedang melakukan survei kecil-kecilan lah ya. Untuk mengetahui apa kira-kira yang mendorong nih Sobat PBG mengikuti pelatihan ini. Wah, sudah ada yang masuk ya? Wawasan terkait materi pembahasan, kemudian menambah ilmu. Ini barangkali. Apalagi? Kedua, di sini menambah wawasan dan menambah ilmu, mungkin sama yang tadi ya Bu ya. Iya. Menambah ilmu. Menambah kepercayaan diri. Kemudian ada mengupdate ilmu. Update ilmu ya, mendapat tambahan ilmu. Supaya lancar menulis, Bu. Lancar menulis. Iya. Menambah teman sejawat. Betul, tentunya. Ini luar biasa ya. Iya. Pengalaman baru. Nah, Bapak Ibu di sini jika tulisan lebih besar, berarti ini adalah paling banyak ditulis oleh Bapak Ibu. Yang paling banyak. Baru ada 13 orang yang masuk. Yang masuk di room ini ada 189 ya Bu Siti ya. Betul Ibu. Sementara yang menjawab ada berapa? Baru 18. Dan paling
paling banyak menambah wawasan. Agar lebih percaya diri, kemudian wah, menambah nih. Melatih keterampilan. Tambah ilmu. Menambah ilmu, ya sudah ada ya. Tentang ini yang paling banyak ditulis menambah wawasan. Paling banyak. Baru 28 orang, silakan Bapak Ibu yang belum. Gak ada yang ingin jadi penulis terkenal nih. Ingin bisa menulis. Menambah kepercayaan diri. Menambah kepercayaan diri. Silakan ditulis di nanti buku. Untuk lebih banyak berkarya. Lebih banyak berkarya. Memenuhi kewajiban sebagai Aku emang hobi menulis. Hobi menulis. Sudah nyambung ya. Aku pengen seperti Ibu. Pengalaman baru, Bu. Pengalaman baru. Betul, pengalaman baru. Ada yang ya, ingin ikut lomba nggak? Lomba menulis. Ya, kalau ada kesempatan insya Allah, Bu. Mau, Bu, kalau ada. Iya, lomba menulis ya. Biar Tulisannya mau jelek, dalam Bu. menulis. 5 nih. 46. Komputer aja jelek itu tulisannya. 190 ya. Baru 47. Ingin produktif, tuh, menambah wawasan dan bersilaturahmi. Ingin menghasilkan karya buku nih dari Bu Rini. Tresna Wulan. Menghasilkan karya buku. Ayo Bu, guru-guru Karawang ini harus produktif menghasilkan buku ya. Ya, amin, Bu. Amin, amin. Semangat ya Pak. Amin. Semangat. Amin. Ada lagi? Iya. Memahami cara menulis. Aduh, banyak ya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi terinspirasi langsung mempraktikkan ya. Soalnya nanti tanggal 26 nih kita ada lomba. Silakan Bapak Ibu nanti praktikan nih dalam lomba PBG Karawang gitu ya. Nanti tanggal 26 dalam menulis artikel. Ini bisa menulis dengan ejaan benar. Oh iya, bisa menulis dengan ejaan benar ya. Ingin menjadi seorang guru yang literat. Oh iya, menjadi seorang guru yang literat ya. Iya, Bu Min. Iya. Ada lagi kah? Menambah wawasan nih dari Bu Yeni Safitri. ISL, Bu Min. Ilmu dalam bidang menulis. Bisa menginspirasi melalui tulisan. Betul sekali ya, Bu. Lalu bisa menulis artikel atau buku. Dari Pak, siapa ini tadi? Safrijal Hajar ya. Aduh, banyak sekali ternyata Bu Siti ya. Yang mendorong Sobat PBG nih, Bu Haji Titin nih. Ingin keren seperti Miss Min. Aduh, Bu Haji. ISL, seperti Bu Min. Keren. Saya tahu membuat artikel, cara membuat artikel. Mudah-mudahan dapat diterapkan. Ya, jadi demikian ya Sobat PBG, Bapak Ibu yang berbahagia. Sekarang ini tadi sudah
kita lakukan survei kecil-kecilan nih Bu Siti tentang motivasi dari para peserta pelatihan siang hari ini yang begitu antusias ya mengikuti kegiatan webinar ini tentu sampai dengan selesai nanti, karena siapa tahu buku yang berupa giveaway itu bisa Bapak Ibu dapatkan dengan cara membuat resume atau membuat apa itu tadi, ringkasan ya, ringkasan dari materi pada siang hari ini. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu dengan materi apa namanya berikutnya. Iya. Ini tadi Mentimeter sudah ya, kemudian sekarang kita lihat nih hasil dari Mentimeter itu. Nah, tadi ada beberapa nih yang tercantum di sini. Alasannya atau motivasinya mengikuti pelatihan ini. Yang pertama itu tadi ingin menjadi penulis terkenal, mudah-mudahan ada di antara kita yang menjadi penulis terkenal seperti misalnya siapa nih ya Bu Siti, Andrea Hirata misalnya ya, mereka ya apa dia juga sebetulnya tadinya bukan siapa-siapa gitu, tapi karena setelah melakukan latihan yang terus-menerus dia bisa menjadi penulis terkenal. Atau bisa juga yang perahu kertas itu ya, Dewi Lestari, banyak sekali ya penulis-penulis terkenal. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi penulis terkenal ya seperti mereka, amin nih. Lalu ada juga nih Bu Siti yang tadi menuliskan ingin berbagi ilmu pengetahuan, ingin menambah juga wawasan ya. Lalu di sini juga tapi tadi saya tidak melihat nih ingin mendapat penghasilan dari menulis, karena ya dari menulis itu ternyata bisa mendapatkan penghasilan ternyata gitu ya yang selama ini saya rasakan. Lalu ingin mengaplikasikan ilmu yang didapat, itu tadi ada juga yang menuliskan seperti itu. Jadi ke temannya yang saat ini tidak mengikuti ya webinar siang hari ini, dia mau mengaplikasikan ilmu yang didapat untuk dirinya sendiri maupun untuk temannya. Jadi dia mau berbagi gitu ya. Nah, lalu kalau yang belum memulai menulis, nah ingin mencoba sesuatu pengalaman yang baru gitu ya. Jadi mulai saat ini bagi yang belum pernah menulis, mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita bisa membuat suatu pengalaman baru ya, yakni dengan cara menulis. Lalu tadi ya ingin mengikuti lomba menulis, nah bisa juga. Karena saya tadi buku-buku yang tadi ditampilkan itu bukan buku solo semua, ada juga itu justru yang kebanyakannya itu adalah antologi atau buku karya bersama pemenang ya. Jadi ada lomba tuh. Dari misalnya 300 peserta diambil 100 lebih gitu untuk dijadikan buku. Nah, saya kebanyakan seperti itu ya. Ada teman saya di sini juga ya, mungkin Mbak Titin, kemudian juga Mbak Septa yang sama-sama suka mengikuti lomba lalu dijadikan buku antologi secara nasional ya. Nah, ingin bisa menulis, ayo Bapak Ibu, jangan ragu dan malu ya. Kita sama-sama belajar supaya bisa menulis. Oke. Nah, kita bahas dulu ya secara teoritis. Apa itu menulis ya? Biar kita tahu nih. Kalau misalnya hanya sekedar menulis status ya di media sosial, tentu semua orang juga bisa ya Bu Siti ya. Nah, bagaimana dengan hal ini? Apa itu yang dimaksud dengan menulis menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia? Yakni melahirkan pikiran atau perasaan dengan tulisan. Itu menurut versi KBBI. Bagaimana dengan versi dari Wikipedia? Nih, menulis itu adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Nah, jadi itulah definisi menulis yang bersumber pada KBBI dan Wikipedia. Itu dasarnya ya. Nah,
Bapak Ibu Sobat PBG yang berbahagia pada siang hari ini, jadi mengapa guru itu harus menulis? Ya. Yang pertama, tentunya dunia guru adalah dunia literasi. Bapak Ibu, mau tidak mau, suka tidak suka, guru itu dikelilingi oleh tulisan-tulisan dan bacaan-bacaan. Itu adalah dunia guru. Bagaimana tidak? Ketika kita mau mengajar, tentunya kita harus mempersiapkan perangkat pembelajaran. Itu juga sama, sudah menulis. Ya. Lalu berikutnya yang kedua, ini adalah salah satu tuntutan pengembangan diri bagi guru. Jadi Bapak Ibu, Sobat PBG semuanya, jika Bapak Ibu ingin naik pangkat ya, tentu harus mempunyai tulisan berupa karya ilmiah ataupun berupa sertifikat yang merupakan hasil pelatihan, lokakarya atau workshop. Nah, workshop ya itu yang dimaksud dengan pengembangan diri bagi guru. Jadi guru itu harus senantiasa mengembangkan dirinya sesuai dengan yang ada di buku 4 ya. Itu apa saja yang termasuk ke dalam pengembangan diri bagi guru, itu di situ ada. Nah, yang ketiga nih, mengapa guru harus menulis? Untuk mengisi waktu dengan hal positif dan produktif. Jadi Bapak Ibu, sebagai guru tentu kita harus mengisi waktu ya, terutama ketika kita telah menyelesaikan misalnya perangkat administrasi ya, telah menyelesaikan segala tugas pokok kita. Nah, maka inilah saatnya kita harus mengisi dengan hal-hal produktif. Salah satu hal produktif itu adalah menulis. Menulis apa saja, tidak masalah. Ya, asal jangan selalu menulis status aja di Facebook misalnya. Begitu ya Bu Siti ya. Nah, yang terakhir nih, kita harus mengubah pola pikir atau mindset. Ini bagaimana nih cara mengubah pola pikir atau mindsetnya itu? Kita akan lihat ya di slide berikutnya nih. Apa itu yang harus diubah? Nah, jika dulu ya Bapak Ibu, nih misalnya dari nih mengubah pola pikir itu dari menjadi nih. Ini dari saya tadinya berpikirnya demikian nih. Ini bukan keahlian saya. Nah, ubah tuh pola pikirnya menjadi apa? Nah, menjadi bagaimana saya dapat mempelajarinya. Nah, jadi kalau misalnya ada satu tawaran nih, sulit, belum juga apa-apa, udah langsung. Enggak mau, ini mah bukan keahlian saya. Nah, tapi sekarang harus diubah menjadi bagaimana saya dapat mempelajarinya. Jadi terus gitu ya, dipelajari. Lalu dari saya menyerah, udah saya nggak bisa, menyerah saja. Gitu ya, belum juga apa-apa. Nah, menjadi saya akan menemukan solusi lewat hal-hal yang pernah saya pelajari. Jadi sebelum menyerah, kita menggali dulu kira-kira nih permasalahannya apa, lalu temukan solusi yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Diingat-ingat lagi ya. Nah, kemudian pola pikir yang misalnya dari, aduh, gimana ya? Ini terlalu sulit nih bagi saya nih. Sulit banget gitu. Ubah. Jadi, ternyata ini memang butuh waktu dan usaha ekstra. Seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya nih. Dari, udahlah. Sudah tidak ada lagi yang bisa saya perbuat. Udah. Saya nyerah gitu ya, seperti tadi yang poin kedua ya Bu Siti ya, nggak boleh gitu Bu Siti, harus nih, apalagi ya cara yang belum saya coba gitu, kecuali kalau kita udah mentok baru
gitu ya. Kalau ke sini nggak bisa, ke situ nggak bisa gitu. Berikutnya nih, aduh, salah lagi. Nah, kesel jadinya kan. Jadi saya harus belajar dari kesalahan masa lalu dan tidak mengulanginya. Nah, itu pola pikir yang berubah seperti itu. Yang terakhir nih, udahlah segini aja udah cukup. Nah, jadi hasil seperti ini udah cukup nih. Bagi saya udah deh. Nah, gitu ya. Nah, diubah nih. Jadi, apakah usaha saya itu sudah maksimal? Nah, demikian ya. Nah, jadi itu penting sekali Bapak Ibu, Sobat PBG, mengubah pola pikir kita yang dari ya kemudian menjadi seperti itu. Bagaimana selanjutnya Bu Siti? Kira-kira nih apa manfaat dari menulis ya? Yang pertama, menciptakan jembatan komunikasi dengan orang lain. Nih, dari menulis ya, saya jadi sharing pengalaman Bu Siti nih. Saya selama ini kan ikut ya dengan komunitas gitu ya, seperti yang tadi disampaikan di profil gitu ya. Salah satu komunitas saya suka menulis di blog ya, Gurusiana, ataupun di blog saya sendiri ya punya gitu. Nah, di Gurusiana itu kebetulan hari ini saya sudah menulis ke 299 hari. Jadi hampir ke 300 gitu ya. Jadi setiap hari menulis tuh. Nah, melalui tulisan ini saya jadi kenal dengan teman-teman saya yang di luar sana. Dari Sabang sampai Merauke. Padahal kan nggak pernah berjumpa secara langsung ya. Tapi kita terus-menerus berkomunikasi gitu. Melalui menulis inilah kita menjalin komunikasi dengan orang lain gitu ya. Jadi tadi yang silaturahmi itu betul ya Bu? Iya, betul sekali. Saya aja nggak kenal tuh siapa orangnya yang di Sulawesi sana. Ya, Sulawesi Tenggara, bahkan ada yang di daerah 3T itu ya. Saya jadi tahu gitu, jadi kenal gitu. Nah, seperti itu. Lalu mengasah kemampuan berbahasa tulis. Nih Bu Siti, kalau dulu memang di awal ya, saya itu pertama kali menulis itu mengalami hal yang disebut dengan all of the first draft are saved. Artinya apa itu? Ya, aduh, tulisan pertama saya itu kacau balau. Udah malu dah saya kalau misalnya melihat tulisan-tulisan udah mah banyak salah ya, udah mah tata bahasanya juga kacau, diksinya juga miskin gitu ya. Pokoknya udahlah kacau balau lah ya. Itu semua saya alami, Bu Siti. Nah, saya juga dulu pernah mengalami hal seperti itu. Sulit sekali menemukan ide, mentok gitu ya. Ini apa nih yang harus ditulis, saya nggak tahu. Nah, tapi ya lama-kelamaan setelah terus-menerus diasah, kemampuan menulis berbahasa tulis itu menjadi lebih baik lah ya dibandingkan dengan yang pertama dulu gitu. Menurut saya, tapi kalau menurut orang lain sih belum tentu ya, karena yang menilai itu adalah biarlah diri sendiri. Kalau kita misalnya ngandelin, jelek ya kapan mau bisanya gitu, seperti itu ya. Nah, dengan menulis ini juga Bu Siti ternyata nih dapat membantu orang lain nih Bu Siti dalam memecahkan masalah. Nih, kalau misalnya orang lain menemukan masalah seperti itu, dengan kita membagikan tulisan kita, barangkali itulah salah satu cara atau jalan ya yang bisa menjadi solusi gitu. Misalnya kita kesulitan nih dalam PJJ, itu kan kalau kita menulis tentang pengalaman kita selama PJJ, berarti orang itu jadi terbantu gitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mempertajam daya ingat dan daya nalar gitu. Jadi kalau misalnya dengan menulis, karena otak kita itu dipaksa untuk berpikir ya, sehingga kita selalu harus mengingat-ingat nih. Jadi daya ingatnya kuat. Ini juga bisa mengatasi untuk nanti ke depannya itu kepikunan gitu ya. Jadi kalau udah tua kan, kalau pikun itu kan suka lupa, suka apa. Jadi karena diasah terus ya, jadi daya ingat dan daya nalar kita itu menjadi tajam gitu ya.
setajam silet kalau istilah yang di televisi itu ya. Nah, selain itu juga melatih ketajaman dalam berkonsentrasi. Nih Bu Siti, nih bagaimana ya kita akan membuat suatu cerita misalnya, atau akan membuat suatu artikel kalau kita tidak berkonsentrasi. Jadi, nah dengan menulis ini salah satu manfaatnya adalah melatih ketajaman dalam berkonsentrasi. Nah, ini berikutnya juga nih, menulis kreatif akan menjadi sumber penghasilan. Bu Siti nih, teman saya ada nih, dia itu selalu mengirim artikel ke koran nih Bu Siti ya. Dia mendapatkan honor nih dari artikel yang dimuat. Saya juga pernah sekali nih di majalah ceritanya, majalah Jabar ya yang tadi saya tampilkan. Dilihat gemilang itu ya, katanya ini Bu udah saya transfer honornya ya, tidak besar sih tapi kan itu ada kepuasan sendiri gitu ya, bahwa udah mah tulisan kita dimuat, kita dapat honor lagi ya. Kemudian juga selain itu jika kita mempunyai buku ya, bukunya dicetak, kemudian juga teman-teman membeli ya. Apalagi kalau senusantara ya kita punya linknya itu, wah itu sungguh luar biasa, bisa menjadi salah satu sumber penghasilan gitu ya. Nah itu adalah dari manfaat menulis gitu. Kemudian juga memperbanyak teman atau sahabat, ya itu tadi seperti yang tadi saya bilang di manfaat pertama, bahwa kita itu dengan menulis menciptakan jembatan komunikasi. Saya tadinya punya temannya sedikit misalnya ya. Nah, setelah menulis ya bergabung di satu komunitas, saya jadi kenal teman saya yang ada di Banten misalnya, yang ada di Lebak sana. Padahal itu kan jauh, tapi saya mampu untuk berteman dengannya ya. Jadi kalau berteman itu hanya di medsos itu jangan hanya sekedar berteman saja, tapi harus juga bermanfaat ya. Nah, kemudian adalah mendatangkan kepuasan batin. Jadi Bapak Ibu, Sobat PBG, ketika kita sudah selesai menulis sesuatu dan membagikannya kepada teman ya, dan teman kita itu berasa manfaat, oh iya, setelah saya membaca tulisan Bumin misalnya ya, kok saya jadi terinspirasi ya. Nah itu salah satu kepuasan batin. Oh ternyata tulisan yang selama ini saya share itu bermanfaat bagi orang lain. Sehingga orang lain itu menjadi berubah ke arah yang lebih baik gitu ya. Nah itu kepuasan batin gitu. Lalu berikutnya tentunya ini menambah pengetahuan dan wawasan. Setidaknya kalau misalnya kita seorang penulis ataukah menulis, kita harus juga membaca. Ya. Jadi nonsens kalau misalnya kita menulis tanpa mau membaca, susah gitu ya. Nah, karena apa? Karena harus ada referensi misalnya ya. Harus bisa menambah wawasan yang luas, nah sehingga tulisan kita menjadi kaya gitu, sehingga tulisan kita menjadi bermakna seperti itu ya. Nah mengikuti lomba menulis, jadi dari manfaat menulis itu saya sudah beberapa kali ya ikut lomba menulis, meskipun memang untuk dari segi hadiah itu ya biasa saja gitu ya, tapi kepuasan batin dalam mengikuti lomba menulis itu terasa sangat bahagia sekali hati saya ini. Seperti itu Bu Siti. Berikutnya apa nih kira-kira nih Bu Siti? Kira-kira Bu Siti kalau menulis suka menghadapi kendala nggak ya? Banyak Bu, makanya nggak nulis-nulis itu. Tadi yang Ibu sampaikan di awal itu saya banget. Iya. Mulai dari apa tadi bingung mencari tema atau ketika menulis pertama begitu berantakan ya, tetapi hebatnya Bumin itu ya, saya ketika kita sama-sama di GI PBG membuat antologi itu luar biasa. Luar biasa Bumin itu memotivasinya naginya. Itu salah satu kehebatan Bumin itu yang tadinya saya betul-betul tidak percaya diri menulis dengan sedikit pemaksaan, tetapi begitu bermanfaat kata saya.
Jadi memang harus dipaksakan ya Bu ya. Betul. Nih, kira-kira nih, ini yang saya cantumkan cuma 5 ya, padahal memang lebih banyak lagi nih kendala dalam menulis. Yang pertama nih, bingung menemukan ide, gagasan atau topik tulisan. Aduh, saya mau menulis apa ya hari ini? Bingung gitu ya. Kira-kira idenya apa gitu ya? Bingung gitu. Nah, itu yang merupakan salah satu kendala dalam menulis. Bagaimana memecahkannya nanti ada ya di slide berikutnya. Bapak Ibu tenang saja, sabar saja, nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua, kurang motivasi atau kurang percaya diri. Kemudian juga malas. Aduh. Itu yang Sulit ya mengalahkannya ya. Nih, Bapak Ibu menulis itu ibaratnya ya, kalau saya ibaratkan nih Bu Siti ya, ibaratnya itu sedang berenang. Nih, menulis itu ya kita ibaratkan. Nah, betapapun kita sering mendengar ceramah ataupun membaca buku tentang teori berenang, ya. Saya baca gaya dada ini, gaya dada tuh seperti apa ya? Gaya punggung tuh seperti apa ya? Gaya bebas itu seperti apa ya? Terus saya baca misalnya. Tapi, nih, jika saya tidak atau selama saya tidak bisa menceburkan diri ke kolam renangnya, ya, itu sama sekali saya tidak akan bisa berenang gitu ya. Kemudian juga kalau kita asal jebur saja misalnya ya, tentu mungkin nanti gayanya jadi gaya batu Bu Siti. Tenggelam malahan ya. Jadi caranya gimana nih? Carilah instruktur ataupun misalnya pelatih ya, pelatih renang agar kita dilatih gitu. Sehingga kita bisa berenang. Jadi kalau saya ibaratkan seperti itu Bu Siti dalam menulis itu. Jadi kalau misalnya kurang motivasi, misalnya kurang percaya diri, tulisan saya jelek, malu gitu ya. Kemudian juga males gitu ya. Nah, itu harus ada di dalam diri sendiri itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik gitu ya. Jadi dalam diri itu harus ada kemauan gitu untuk mau menulis. Jadi kalau tidak dari sekarang kapan lagi gitu ya. Rasa malas juga ini harus diperangi gitu, harus dikalahkan gitu ya. Kalau misalnya kita tidak memerangi dengan diri kita sendiri, ya akan terus-menerus rasa malas itu ada di dalam diri kita. Lalu tidak bisa mengatur waktu. Aduh, saya ini sibuk nih ya. Udah mah banyak kerjaan ini, banyak kerjaan itu, belum lagi di rumah, belum lagi di sekolah ya. Nah, kalau kita terus-menerus seperti itu, bagaimana ya? Pada waktu itu sama 24 jam ya. Saya juga sama waktunya 24 jam. Tapi nih, sisihkanlah ya Bapak Ibu untuk menulis misalnya 20 menit, 30 menit. Lalu juga misalnya kalau misalnya setelah subuh bisa, malam hari, ya gimana sajalah itu tergantung Bapak Ibu mengatur waktunya. Tapi sebaiknya sih harus gitu ya diatur waktunya. Lalu yang keempat, tidak menguasai topik yang akan ditulis ini. Ya kita jangan mengambil topik yang kita tidak kuasai. Seperti yang tadi saya cantumkan di prakata di depan bahwa kita menulis hal-hal yang kita alami, kita rasakan ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya guru SMP bahasa Inggris menulis tentang matematika ataupun IPA tentu tidak akan bisa karena memang tidak menguasai topik tersebut gitu ya. Nah, kemudian juga nomor 5 nih, masalah ejaan atau tata bahasa Indonesia yang semerawut gitu ya, Bu Siti. Sekarang ini kan ada ya POEBI ataupun apalah, kalau dulu mah IED gitu ya atau KBBI. Nah, itu. Kita kalau misalnya apalagi sekarang ada kamus online ya gampang gitu ya untuk mengecek kesalahan ejaan ataupun tata bahasa Indonesia. Kalau ragu-ragu misalnya, ini tulisannya praktek atau praktik misalnya ya. Kita tinggal buka saja ya kata baku dari praktik atau praktek gitu. Nanti langsung gitu ya. Atau kalau misalnya bahasa Inggris tidak
percaya diri nih dengan kata ini kita kamus yang ada suaranya itu bisa digunakan. Nah, itulah Bapak Ibu kendala dalam menulis yang sering kita alami ya apabila kita akan menulis. Nah, sebetulnya banyak sekali ya Bu Siti nih sumber ide menulis artikel itu ya. Banyak sekali kalau misalnya kita lihat di sini yang pertama nih kita bisa saya mau menulis kisah sendiri nih. Bisa pengalaman sendiri nih. Bisa gitu. Selama saya mengajar 20 tahun nih apa aja yang sudah saya lakukan gitu ya. Itu bisa dijadikan bahan tulisan. Atau kita bisa misalnya melihat teman nih, loh dia berhasil nih ya. Ingin saya tulis kisahnya. Nah, itu namanya autobiografi ya. Nah, berupa feature ataupun artikel populer ringan lah ya. Jadi menurut bahasa kita. Nah, itu ide menulis dari biografi atau autobiografi itu. Lalu berikutnya adalah memoir. Nah, ini nih. Kita kan punya pengalaman masing-masing ya Bu Siti ya. Misalnya di sini kisah perjalanan atau hal yang berkesan. Saya pernah misalnya mengikuti kegiatan comparative study. Silakan ditulis kisahnya. Sayang kalau tidak ditulis ya. Atau ketika kemarin waktu tahun 2013 itu misalnya mengikuti short course ya di sini juga mungkin ada yang bareng dengan saya waktu itu ya ke Australia Selatan misalnya saya juga ditulis tuh dalam buku nih Bu Siti yang tadi juga tercantum yang warisan berharga itu adalah buku memoir gitu ya yang mengisahkan tentang perjalanan saya ketika studi banding ataupun ketika mengikuti kursus singkat itu tadi gitu ya. Kemudian juga fiksi nih. Fiksi ini berupa cerpen, puisi, pantun, atau dongeng nih ya. Nih, saya juga sudah coba-coba menulis puisi nih. Meskipun tidak ahli ya. Tidak bahasanya juga kurang puitis gitu ya. Tapi apa salahnya dicoba. Lalu cerpen nih. Saat ini saya sudah menyelesaikan cerpen di part yang ke-24 ya. 24 part gitu ya. Jadi ini itu adalah pengalaman saya nih ya. Kemudian yang non-fiksi nih. Non-fiksi itu diantaranya PTK misalnya. Penelitian tindakan kelas ini penting sekali ya. Penting sekali penelitian tindakan kelas ini untuk kenaikan pangkat ya. Karena kita dituntut nih. Apalagi udah golongan ya 3B ya udah mulai nih suruh mengumpulkan nih ya. Nah, lalu juga best practice nih nanti Bapak Ibu di lomba itu Bapak Ibu nanti akan ditugaskan untuk menulis best practice atau praktik baik selama Bapak Ibu mengajar khususnya dalam masa pandemi ini. Kan mungkin banyak ya pengalaman-pengalaman Bapak Ibu ketika mengajar di masa pandemi ini. Tuliskan ya. Mungkin nanti akan di-share ya ketentuan atau lomba untuk nanti tanggal 26 untuk lomba menulis praktik baik ini yang terkait dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan selama masa pandemi ini di sekolah ya. Tentunya pengalaman Bapak Ibu, sangat luar biasa ya Bu Siti ya. Lalu ada juga reportase. Misalnya reportase itu adalah laporan ya apabila kita misalnya telah mengikuti kegiatan apa gitu ya. Nah kita buat laporannya seperti itu. Lalu bahan ajar nih sesuai dengan ilmu yang kita ampu, silakan Bapak Ibu membuat bahan ajar sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing ya. Kemudian buku non-teks juga bisa, lalu opini ya. Seperti itu adalah sumber ide menulis artikel. Nah, di sini ada 7 cara praktis menulis artikel tadi ya. Yang pertama, tentukan ide atau gagasan. Nih, idenya apa ya? Seperti itu. Wah, nanti di akhir session ini nih akan ada
giveaway nih. Nah, idenya tentang menulis apa namanya? Menulis iya ya, resume dari kegiatan ini ya, materi ini ya. Nah, apa nih idenya atau gagasannya gitu. Lalu Bapak Ibu juga bisa mengumpulkan bahan. Jadi sebelum menulis itu kita baca-baca dulu ya bahannya atau literaturnya yang menunjang tulisan kita gitu ya. Karena dengan banyak membaca ya penulis besar juga tentu membaca gitu ya. Kalau tidak membaca ini nonsen ya. Nah, bagaimana Bu Siti kira-kira nih kebiasaan membaca bisa dibangun nggak ya kira-kira ya di kita ini? Kebiasaan membaca. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa. Apalagi kalau nggak salah mungkin punya caranya, Bu ya. Oh iya ya. Punya cara biar inget ya. Ibu Sobat PBG untuk mengingat supaya kita membiasakan membaca. Bergabung bersama kami di pelatihan sebelumnya, mungkin masih ingat bagaimana cara Bu Min mengingatkan kita supaya selalu membaca, terutama bisa mengajak anak-anak ya Bu ya. Iya. Silakan Bu. Kebiasaan membaca ya. Nih, Bapak Ibu nanti bisa diterapkan nih ke anak-anak ya. Kita sebentar ice breaking dulu lah ya sebelum kita lanjutkan. Kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu. Kebiasaan membaca ada 3. Mau membaca, sering membaca, menikmati membaca. Bisa di mana saja, bisa di sekolah atau di rumah gitu ya. Kita gerak dulu ya Bapak Ibu, bagaimana nih? Kita gerak ya, meskipun saya tidak bisa melihat Bapak Ibu gerakannya, ya kita ulang sekali lagi ya. Bagaimana kalau berdiri Bu? Oh iya berdiri. Bapak Ibu silakan yang merenggangkan tangan dulu ya dan kaki. Coba kebiasaan membaca ada 3. Mau membaca, sering membaca, menikmati membaca, bisa di mana saja, bisa di sekolah atau di rumah. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, Sobat PBG semua, ketika kita menulis tentunya kita juga harus membaca ya. Tanpa itu semua kita tentu akan miskin ya. Miskin dari misalnya kumpulan kata misalnya ya ataupun diksi. Nah, dengan sering membaca karya orang lain ya tentunya menambah wawasan dan pengetahuan. Nah, setelah kita mengumpulkan bahan bacaan ini literatur ya, lalu kita buat dulu kerangka karangan atau outline-nya. Kita akan membuat didata dulu di daftar ya. Kalau dulu itu saya bikinnya namanya sekuen ya. Sekuennya itu apa saja nih nanti kerangkanya seperti itu. Lalu setelah misalnya kita membuat outline tulisan, setelah kita membuat sekuennya, lalu kita kembangkan tulisan itu menjadi paragraf. Paragraf dari paragraf kita kembangkan ya. Baru setelah itu kita lakukan swastunting ya. Swastunting ini adalah mengedit sendiri. Barangkali misalnya di tulisan Bapak Ibu itu ada typo misalnya ya atau kesalahan ketik. Lalu juga misalnya tanda baca itu banyak yang salah misalnya. Itu diedit dulu sendiri sebelum kita menayangkannya. Jadi cek ulang lagi setelah diswastunting, kita cek ulang lagi. Jadi jangan langsung tulis, langsung post gitu ya, ataupun langsung tayangkan, jangan. Tapi haruslah kita mengeceknya kembali gitu. Setelah yakin tulisan kita bagus, tidak ada kesalahan, baik itu kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca, baru kita terbitkan atau kita kirim. Tulisan kita ini bisa di blog ya, bisa juga di media sosial lainnya ataupun bahkan terbitkan menjadi buku atau dikirim ke media massa seperti itu. Jadi itu cara praktis menulis artikel ya. Berikutnya adalah nih 7 langkah mulai menulis artikel. Nih
saya yakin Bapak Ibu juga sekarang sedang mengembangkan menjadi 3 paragraf ya dari materi kita nih, sedang menulis nih. Tadi banyak membaca tulisan milik orang lain. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mengikuti suatu komunitas menulis ya, saya juga suka membaca tulisan orang lain. Ya, kalau bisa mah di komen ya tulisan tersebut. Apabila kita sudah membacanya, tinggalkan jejak ya, beri kritik kalau misalnya itu pantas diberi kritik, ujian ya. Kalau misalnya memang itu semuanya pantas diberikan ujian dan lain sebagainya. Yang pasti kita harus mau ya membaca tulisan milik orang lain gitu. Jadi biar menambah wawasan kita. Jadi kita baca tulisan milik orang lain, baik itu misalnya di blog ataupun di koran atau di mana saja di buku itu juga bisa. Nah, setelah kita membaca tulisan milik orang lain ya, kita bisa menuliskan kembali nih intisari dari artikel yang sudah kita baca tadi. Tentu dengan bahasa dan gaya sendiri. Ya, bukan berarti kopas ya. Bukan. Ya, itu nanti termasuknya plagiat, itu dilarang itu ya. Nah, jadi kita tulis kembali nih intisarinya. Kayak seperti sekarang ini. Pasti Bapak Ibu sedang menuliskan kembali intisari dari paparan yang saya berikan. Tentu dengan gaya bahasa sendiri. Ya, tidak PowerPoint-nya yang ditulis, tidak ya. Melainkan dirangkai menjadi kata, jadi kalimat, kalimat menjadi paragraf. Nah, yang ketiga, tulis apa yang ada dalam pikiran. Tulis aja, Bu, Pak. Jangan takut salah gitu ya. Aduh, saya nih nanti takutnya salah ini bagaimana ya? Aduh, gimana ya? Saya malu nih tulisan saya dibaca orang lain nih. Aduh, gimana ya? Wah, banyak pertimbangannya. Jangan. Ya, jangan seperti itu. Buang pikiran jelek seperti itu. Karena tulisan itu akan menemukan pembacanya sendiri. Udah posting aja gitu dengan catatan seperti yang tadi sebelumnya kita sudah langsung melakukan swasunting dan lain-lain. Lalu yang keempat, latihan menulis secara rutin. Nah, ini perlu sekali Bapak Ibu biar untuk mengasah ya, langkah mulai menulisnya rutin. Misalnya hari pertama sekarang, bolehlah kita menulis satu paragraf ya tentang pengalaman kita mengikuti webinar hari pertama gitu. Apa saja yang kita dapatkan, tulis. Itu juga sudah salah satu cara ya latihan menulis secara rutin gitu. Nah, berikutnya adalah bergabung dengan komunitas menulis. Ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Kalau kita mendekat dengan penjual minyak wangi ya Bu Siti ya, ada istilah seperti itu. Kita akan katanya ketularan wanginya katanya ya. Begitu pula dengan menulis nih. Kalau kita bergabung dengan komunitas menulis, tentu itu kan satu visi nih ya dengan kita nih, satu tujuan gitu. Tentunya akan saling mendorong, akan saling memotivasi seperti itu. Jadi bergabunglah. Banyak ya di Facebook itu ada komunitas-komunitas menulis. Kalau saya komunitasnya ikutannya yaitu tadi Guru Siana ya, itu dari Media Guru Indonesia. Lalu juga yang asuhan Om J ini ya, Om Wijaya Kusuma, itu komunitas 1 juta guru ngeblog. Jadi kita menulis di blog sendiri ya. Sekarang itu sedang gelombang ke-16 saya ikut ya, dan resumenya sudah ke-21. Jadi ada 30 resume. Jadi 30 hari kita harus menulis setiap hari dari narasumber-narasumber yang berbeda. Lalu kita tulis itunya apa sih namanya paparan yang diberikan oleh narasumber dengan menggunakan kata-kata sendiri gitu Bu Siti ya. Lalu yang keenam, ikut pelatihan menulis. Nih Bapak Ibu utamanya yang sudah mendapatkan sertifikasi ya Bu Siti. Kita investkan ya dari dana itu untuk pengembangan diri. Salah satunya adalah dengan ikut pelatihan menulis. Baik itu yang berbayar ataupun yang seperti sekarang Bu Siti ya. Istilahnya gratis gitu ya. Itu ikut gitu.
diupayakan untuk ikut. Apalagi sekarang banyak nih webinar-webinar yang diselenggarakan ya. Kemendikbud juga banyak tuh menyelenggarakan pelatihan secara online. Baik yang berbayar maupun yang gratis. Ikut ya. Jangan sampai kita ketinggalan mengikuti pelatihan tersebut. Selain sertifikatnya itu berguna untuk kenaikan pangkat ya Bu Siti, juga menambah keterampilan kita dalam hal menulis seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tayangkan melalui media sosial atau blog. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya sekarang belum punya blog, ya coba dibuat. Atau misalnya dulu nih, aduh sudah punya tapi udah lama nih nggak pernah diisi, udah berdebu gitu blognya misalnya ya, udah banyak sarang laba-labanya, ayo bersihkan, ayo isi dengan tulisan-tulisan kita sendiri. Jadi kalau kalau disimpan aja di laptop ya itu nggak bakalan diketahui oleh orang, gimana mau bermanfaat. Sedangkan kalau misalnya kita share itu ya di blog, orang akan membaca tulisan kita sehingga menjadi bermanfaat. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, yang belum punya blog segera buat blog ya. Yang sudah punya silakan isi lagi blognya, yang sudah berdebu silakan dibersihkan. Biar diisi dengan tulisan-tulisan kita. Nah, ini saya berikan Bu Siti tipsnya agar menulis tips sukses menulis artikel. Ini mah versi saya ya. Mungkin tips dari yang lainnya tentu itu lebih banyak lagi ya. Di luar sana itu tentunya banyak sekali sebetulnya ya tipsnya. Cuma ini kalau saya sih hanya 6 saja di sini yang saya berikan. Yang pertama adalah fokus. Nih. Kenapa nih kita harus fokus? Karena kalau pikiran kita bercabang-cabang ya Bu Siti, aduh susah gitu ya. Nah, jadi kita fokus nih. Kita fokus ya mau menulis apa nih. Misalnya, saya mau membukukan memoir, menulis memoir, mau menulis perjalanan saya dulu ketika umroh misalnya ya bisa aja ya Bu Siti. Atau mau menulis pengalaman mengajar, atau juga bisa menulis tentang PTK sekarang mau fokus gitu ya. Ayo fokus ya. 1 titik aja dulu. Jadi jangan ingin itu, ingin ini. Wah, jadi akhirnya yang itu nggak kepegang, yang lain juga nggak selesai gitu. Kadang-kadang saya juga seperti itu, tapi Bu Siti ya keinginan banyak, tapi apa daya gitu ya. Waktu, tenaga dan lain-lain terbatas gitu. Seperti itu. Lalu yang kedua nih yang sangat susah sekali kadang-kadang ya. Siapkan mental dan fisik. Nih, kalau misalnya mental kita ya tidak kuat, ya bagaimana mau bisa menulis gitu ya. Siapkan mental. Jadi jangan takut salah, jangan takut jelek. Jadi tidak ada tulisan yang jelek ya. Tulisan itu semuanya bagus kecuali kalau kita menulis hal-hal yang negatif itu beda lagi ya. Nah, jadi mental kita ini harus positif ya, berpikir positif terus. Kemudian juga fisik. Bagaimana kita bisa menulis jika fisik kita tidak atau stamina kita tidak sehat gitu ya. Tentunya bagaimana nih mau menulis liar gitu ya. Pusing nih kepala gitu kan. Nah, jadi kita harus sehat gitu. Fisik kita harus prima dengan cara menjaga kesehatan. Kemudian niat ya. Luruskan niat. Jadi Bu Siti harus lurus nih niatnya. Wah, saya bener mulai sekarang niat saya mau menulis 30 hari ya, tanpa putus. Nah, itu niat yang bagus. Harus disertai dengan tekad. Nih, wah, tekadnya kuat. Apapun yang terjadi, halangan, rintangan, badai, angin, wah, udahlah. Nah, itu harus saya hadapi. Nah, itu tekadnya yang kuat. Dan yang satu lagi di sini nggak tertulis ya. Kalau saya sih nekat gitu Bu Siti. Terserah mau jelek, mau bagus tulisan, yang penting nulis gitu ya. Seperti itu. Itu bisa sukses gitu. Daripada kita
apa namanya memikirkan, aduh bagus enggak ya, nah seperti itu. Lalu siapkan waktu dan sarana seperti yang tadi di awal nih saya bilang, waktu ini penting ya, siapkan, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, yang penting sisihkan waktu. Saya jadwalnya menulis nih jam misalnya subuh, setelah subuh nih, wah saya jadwalnya menulis nih jam 4 sore misalnya, atau jam 8 malam misalnya, atau jam 11 malam misalnya ya. Terserah itu mah gimana Bapak Ibu aja, sesuai dengan waktu yang bisa Bapak Ibu siapkan gitu. Lalu juga jangan lupa sarana. Misalnya kita gak bisa nih nulis di laptop nih, saya gaptek nih. Tidak ada salahnya nulis di buku dulu, Bu Siti, pakai tulisan tangan ya. Kayak saya dulu nih, waktu nulis RPP zaman baheula gitu ya, itu kan di buku folio nih. Waduh, tulis tuh pakai tulisan tangan. Lalu setelah itu kita bisa, ada anak kita misalnya, kan kita generasinya bukan generasi milenial, ya generasi jadul nih. Ada juga yang belum bisa misalnya mengoperasikan Word misalnya ya, nggak bisa mengetik. Itu ada itu ya. Nah, tapi bukan alasan nih. Saya aja udah lolita ya, istilahnya Bu Siti tahu nggak lolita? Lolos 50 tahun nih. Saya udah 50 tahun lebih ya. Tapi bukan alasan nih untuk tidak menulis gitu. Jadi sediakan sarana. Laptop kalau bisa menulis di laptop, tulis. HP misalnya sekarang kan udah banyak ya untuk sarana menulis, itu sarananya gitu. Jadi bisa HP, bisa laptop, bisa buku tulis, ya bisa aja. Jadi itu sarananya. Jadi tidak ada alasan nih. Yang keempat, siapkan bahan tulisan dan bacaan. Ya iyalah, kita akan menulis apa, siapkan gitu. Bahan tulisannya apa, kemudian juga bacaannya, misalnya kita tentang ini nih, mau nulis tentang media pembelajaran, ya siapkan buku-buku bahan bacaan yang berhubungan dengan media. Kira-kira apa gitu ya, yang berhubungan dengan media pembelajaran ya. Pinjam di perpustakaan misalnya ya, pinjam atau cari di internet, tapi jangan kalau nyari gitu Bu Siti jangan yang di blog ya. Carinya itu yang di jurnal seperti itu. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang kelima, siapkan mata dan telinga. Ini buat apa ya? Jadi kalau mata itu kita bisa melihat ke segala arah. Misalnya tidak ada ide, tapi kita tiba-tiba melihat gambar misalnya seekor harimau misalnya. Nah, dari gambar itu, dari apa yang kita lihat berdasarkan gambar itu bisa menjadi sebuah tulisan. Ya, kita melihat pemandangan yang indah misalnya, bisa kita jadikan tulisan. Telinga, kita mendengar sesuatu nih, mendengar kabar nih ya, tentang berita-berita terhangat gitu ya, yang sekarang ini sedang gitu ya, sedang populer. Nah, itu kita bisa tulis ya. Nah, jadi siapkan mata dan telinga. Lalu siapkan mental juara ya. Jadi apa sih namanya yang dimaksud dengan mental juara ini tidak harus mengikuti lomba saja, melainkan mental juara adalah mengalahkan diri sendiri. Itu yang sulit ya. Menjadi juara untuk diri sendiri. Yaitu tadi mengalahkan rasa malas, lalu juga mengalahkan ego, banyak lah itu yang sulit, mengalahkan diri sendiri gitu ya. Jadi siapkanlah mental juara gitu. Jadi sampai dengan kita berhasil menempuh perjalanan ya, baru kita sudah menjadi juara, minimal juara untuk diri kita sendiri, begitu Bu Siti. Kira-kira nih Bu Siti sampai di sini gitu ya. Saya hanya bisa menyampaikan untuk materi menulis bagaimana membuat artikel ilmiah populer itu. Barangkali ada dari Sobat PBG, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan saya kembalikan ke Bu Siti. Kalau misalnya saya bisa jawab, bisa langsung saya jawab. Kalaupun tidak, mungkin bisa nanti di waktu yang akan datang. Ya, Bu. Ya. Ya, baik Bapak Ibu Sobat PBG, tadi kita
sama-sama menyimak materi yang luar biasa yang menurut saya membuka mata, kemudian membuka pikiran saya Bu terutama dan termotivasi untuk ingin mulai menulis gitu ya Bu ya. Tadi yang satu yang sangat saya garis bawahi bertekad yang penting nulis bodoh amat mau bagus atau tidak itu betul-betul membuat saya termotivasi nih Bu. Mudah-mudahan kalau untuk ya motivasi. Iya, kuat ya motivasinya. Baik Bapak Ibu, kami memberikan waktu untuk Bapak Ibu memberikan pertanyaan. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tapi pasti di sini teman-teman atau Bapak Ibu Sobat PBG di sini begitu antusias Bu. Oh iya. Begitu antusias supaya lebih tertib. Baiknya silakan Bapak Ibu mengacungkan tangan dulu, mengacungkan tangan. Nanti akan kami tunjuk yang mengacungkan tangan di sini sudah ada kan Bu? Antusias sekali. Baru saja saya menyampaikan acungkan tangan dulu sudah ada. Nanti Bapak Ibu yang mengacungkan tangan dan dipersilakan oleh kami bisa langsung menyalakan kameranya dan menyalakan di unmute mic-nya ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada 3 orang penanya. Jadi kita satu sesi ini 3 penanya dulu ya Bu ya, supaya lebih tertib. Di sini sudah ada Ibu Nia Omsu, kemudian ada Pak Fariza dan Bu Indriwati. Baik, kesempatan pertama kami sampaikan dulu kepada Ibu Nia. Mangga Bu Nia di unmute dulu mic-nya. Oke, baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo. Iya. Ya. Assalamualaikum Ibu Nia, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Min yang tadi sudah memaparkan bagaimana trik untuk menulis artikel. Itu saya sangat tertarik sekali dan memang dari dulu juga saya sudah mencoba, tetapi sampai sekarang sampaikan triknya. Tetapi ada pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan. Nah, pertanyaannya, ketika sudah ada ide dan niat serta keinginan untuk menuangkan ide dari awal, idenya dari awal itu memulainya lancar-lancar saja, enak gitu ya. Makanya kalau itu teh nggak mau berhenti gitu. Nah, tetapi setelah beberapa waktu kita itu berhenti karena sesuatu hal misalnya ya belum bisa melanjutkan. Kemudian, nah dari setelah berhenti itu bagaimana trik untuk melanjutkan kembali, untuk menumbuhkan kembali mood kita itu yang sempat down karena berhenti tadi. Itu Miss. Terima kasih. Terima kasih Bu Nia. Bu Nia dari SMP atau SMA mana atau SMK? Instansi pengajaran ya. Saya dari SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat. SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat ya Bu Nia. Terima kasih. Baik, ditampung dulu ya Bu? Boleh. Oke, ditampung dulu. Kita beralih ke tadi, mohon maaf saya keliru Ibu Fariza ya. Ibu Fariza Fahrul Razi, mohon dimaafkan tadi saya keliru. Silakan Bu Fariza, pertanyaannya disampaikan ke Bu Min, tapi mohon disebutkan dulu dari mana, dari instansi mana Ibu. Terima kasih. Bu Fariza. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau bertanya Ibu. Ketika kita menulis sebuah artikel, apakah termasuk juga untuk membantu dalam penulisan e-book, Ibu? Karena ada apakah ada perbedaan antara caranya gitu Bu?
Ibu. Kalau yang saya tangkap, Bu Fariza, adakah perbedaan menulis e-book dengan buku biasa, begitu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Fariza. Pertanyaannya sudah bisa kami tangkap. Kami tangkap dulu ya. Kita beralih dulu ke Bu Indriwati. Silakan Bu Indri disampaikan pertanyaannya ke Bu Min dan mohon disebutkan dulu dari mana instansinya Bu. Bu Indri? Nampaknya jaringan di Bu Indri sedang kurang bagus ya. Bu Indri? Ya. Baik, sambil menunggu jaringan dari Bu Indri membaik. Perkenalkan nama saya. Ya. Oh, baik, silakan Bu Indri. Ya. Ada Bu Siti? Ya, Indriwati dari SMA 1 Cilamaya. Mau bertanya, tadi kata Bu Min ketika kita menulis itu, menuliskan apa yang ada di pikiran kita. Nah, kalau di dalam pikiran kita bertentangan dengan misalnya kondisi politik dan sebagainya, bagaimana yang mensiasatinya? Menuliskan. Baik, terima kasih Bu Indri, sudah bisa kami tangkap pertanyaannya. Jadi begini Bu, ketika ada dalam pikiran kita itu bertentangan dengan kondisi yang sedang berlangsung, barangkali begitu ya Bu Indri ya? Bu Indri tidak bisa menangkap. Ya. Baik, Bapak Ibu, cukup untuk sesi pertama untuk pertanyaan. Sekarang kita simak dulu jawaban dari Bu Min dari 3 pertanyaan. Saya ulang ya Bu ya. Dari Bu Nia, intinya adalah bagaimana cara menaikkan kembali mood yang sudah kembali turun supaya bisa kembali bersemangat untuk menulis. Kemudian dari Bu Fariza, adakah perbedaan sistematika barangkali penulisan e-book dengan penulisan buku biasa? Kemudian dari Bu Indri, bagaimana cara menuliskan ketika kondisi di lingkungan kita bertentangan dengan hati nurani kita sebagai penulis? Barangkali seperti itu Ibu. Mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertama saya menjawab pertanyaan dari Ibu Nia ya. Iya. Ini adalah teman baik saya. Apa kabar Bu Nia? Selalu kita bersama-sama ya dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas. Ya. Jadi Bu Nia, ketika kita misalnya mentok dalam menuliskan tulisan kita ya, atau disebut juga dengan namanya itu writer blocks. Kadang-kadang saya juga mengalami hal seperti itu ya. Ini cerita nih, cerpen nih nulis ya. Aduh, ini lanjutannya gimana ya? Apakah ini tokohnya, apakah ini akan diinikan ataukah akan diitukan? Gimana gitu ya? Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau misalnya kita sedang menulis artikel nih, artikel populer, jadi bukan fiksi gitu ya. Aduh, ini bingung nih meneruskannya, udah setengah nih, apalagi gitu ya. Nah, yang saya lakukan adalah pertama, ya sudah, kita tinggalkan saja dulu sejenak ya tulisan kita itu. Kemudian jangan dipaksakan gitu ya. Kita menatap aja layar komputer, barijeng nggak ada ide gitu kan, buat apa. Tinggalkan dahulu. Silakan Bu Nia misalnya berjalan-jalan dulu ya, menikmati pemandangan di sekitar rumah ya, menikmati bunga-bunga yang sekarang ini sedang in ya. Dinikmati aja dulu, santai aja dulu Bu Nia. Nah, atau misalnya menikmati pemandangan di luar jendela misalnya ya, sambil kita merenung gitu ya, kira-kira ini mau tulisannya ini mau apa lagi gitu ya, berhenti sejenak ya. Atau bisa juga kita ngopi dulu gitu ya, menikmati minuman, nggak apa-apa, nggak masalah gitu.
atau menonton televisi dulu, bisa misalnya. Nah, semua itu dilakukan untuk mengubah mood kita. Jadi mental writer blocks-nya itu supaya clear gitu ya, supaya terbuka kembali. Itu adalah salah satu cara. Setelah kita menikmati santai sejenak gitu, kita lanjutkan kembali. Niscaya pasti apa yang tadinya itu menjadi penghalang pasti akan terpecahkan. Atau kita membaca artikel orang lain, kita membuka-buka buku karangan orang lain, membaca blog orang lain yang sekiranya ada hubungannya dengan tulisan yang sedang kita garap, tentu itu akan menjadi suatu pemecahan masalah. Jadi jangan takut ya Bu Nia untuk melanjutkan kegiatan menulisnya, dan jangan ditinggalkan begitu saja ya. Berhenti sejenak boleh ya, lalu kita samperin lagi, baca lagi, lanjutkan. Niscaya apa yang dialami oleh Bu Nia dengan istilah tadi writer blocks itu nanti akan terpecahkan. Seperti itu ya. Jadi jalan-jalan dulu ya Bu Nia ya, sebentar menikmati bunga-bunga yang sekarang sedang in itu ya. Pasti akan terhibur dengan melihat ikan-ikan misalnya, kalau di halaman kita ada kolam ikan gitu ya. Nah, jadi kita santai saja dulu biar fresh pikiran kita sehingga ide itu menjadi lancar kembali. Mungkin seperti itu tipsnya Bu Siti kalau dari saya ya. Mudah-mudahan ya Bu Nia ya, puas ya. Iya, insya Allah. Yang penting fresh dulu pikiran kita gitu ya. Nah iya, kita balik lagi sehari 2 hari bolehlah kita lihat lagi tulisan kita gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Min. Insya Allah akan saya lanjutkan tulisan yang sempat tertunda. Ayo Bu Nia, semangat, lanjutkan menulis, oke? Semangat. Kita sama-sama ya Bu Nia berjuang untuk jadi buku. Oke, makasih Min. Iya, sama-sama. Siap Miss. Iya. Pertanyaan dari Bu Fahrija tadi mengenai perbedaan antara buku biasa dengan e-book ya Bu Siti ya? Iya, betul. Iya. Jadi begini Bu Nia, setahu saya, terus terang saya sendiri belum pernah menulis e-book karena memang waktu itu saya dengan rekan di PBG juga bertanya bagaimana cara membuat e-book. Memang tidak mudah ya untuk membuat e-book ini. Kalau misalnya membuat buku biasa itu kan kita tinggal menulis, lalu setelah melalui proses penulisan, editing dan lain sebagainya, kita tinggal serahkan ke penerbit, jadi deh buku gitu kan. Nah, bagaimana halnya dengan e-book nih? Untuk e-book memang ada aplikasi tertentu ya yang bisa digunakan. Ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Tapi kalau yang gratis itu tentunya kualitasnya mungkin tidak sebagus yang berbayar. Aplikasinya mungkin nanti Ibu bisa cari ya. Saya sendiri lupa aplikasinya apa. Itu untuk e-book. Jadi dari buku-buku kita tinggal masukkan saja di aplikasi tersebut. Nah, nanti membukanya juga bagus ya. E-book itu bisa buka sendiri kayak kita sedang membuka buku. Ya, mungkin nanti kalau misalnya Ibu Fahrija belum puas, mungkin nanti bisa secara pribadi dengan saya ya melalui Japri tentang hal e-book ini. Karena di sini kalau misalnya kita lanjutkan bagaimana caranya, mungkin akan panjang lebar Bu Siti ya. Jadi itu saja sebagai gambaran saja ya Bu. Jadi setelah kita menulis, kita langsung masukkan ke aplikasi tersebut gitu. Jadi e-book. Ya Bu Fahrija sudah diberi kode keras oleh Bu Min, boleh Japrian ya Bu ya? Boleh. Ya, terima kasih Bu Min. Ya, sama-sama. Sebelum kita lanjut ke jawaban pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu, jangan lupa setelah ini kita akan membagikan 2 giveaway, jangan lupa 2 giveaway ini, ya, 2 giveaway ini dengan cara nanti Bapak Ibu menuliskan resume materi hari ini ya Bu Min ya, ke dalam 3 paragraf. Boleh, 3 paragraf boleh. Sok kirimkan itunya.
Ya 3 paragraf aja, silakan. Miss, mana ngirimnya? Maaf. Iya. 812-1616-449. Oh, enggak muncul nomor WA-nya ya, Bu? Iya, di nomor WA-nya. Enggak, maksudnya di grup ya, Bu ya, tapi di Japri supaya tidak menumpuk. Nomor WA-nya diberikan di grup aja, ya. Nomor WA dituliskan di grup ya. Jadi silakan Bapak Ibu kirimkan tulisan, ya tulisan ataupun resume dari materi pada siang hari ini. Sebanyak 3 paragraf. Silakan Bapak Ibu, tidak dibatasi berapa kata. Yang penting 3 paragraf ya. Nanti yang beruntung 10 besar akan diberikan giveaway berupa buku, ya, 2 buah buku, masing-masing pemenang 1. Nah itu bukunya seperti itu, ya, dari PBG Karawang. Silakan sambil berjalan, silakan Bapak Ibu menuliskan resumenya, lalu kirimkan. Nanti kita akan undi melalui will name, namanya will name, ya. Seperti itu Bu Siti. 10 panggilan yang pertama. Ya. 813122163. Ya, betul. Sekarang kirim aja materi resume ini. Biarin berapa kata aja, yang penting 3 paragraf. Tapi jangan sampai 2 atau 3 kata ya, yang namanya paragraf itu kan minimal 10 kata kalimat gitu ya. Membuat resumenya ini di mana katanya? Silakan Bapak Ibu ketik resumenya itu di WA ya, di HP-nya, terus kirim ke nomor yang tadi tertera di grup gitu ya, 0812 Saya juga menuliskan di chat ya. Di chat ya. Oh iya, ini pertanyaan Bu Indri ya. Bagaimana caranya menuliskan ide tetapi bertentangan dengan keadaan saat ini? Bu, jika Ibu mempunyai ide sendiri ya tulis saja Bu, sesuai dengan perasaan kita, keadaan kita ya. Jangan misalnya memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan kita Bu, itu nanti akan menambah beban. Jadi kita nggak tahu nantinya itu mengalami writer block atau mengalami mandek gitu tulisan kita, karena kita tidak sehati atau bertentangan dengan apa yang terjadi. Udah tulis aja yang sekiranya bisa membuat Ibu enjoy gitu ya. Jadi jangan menulis hal-hal yang membuat Ibu merasa tidak nyaman. Ya, silahkan tulis apa yang Ibu ketahui, apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu alami. Silakan tulis pengalaman-pengalaman sendiri tersebut, Bu. Jadi jangan, saya mah tidak setuju dengan tulisan itu. Jangan. Kita ini saja, tulis apa yang kita tahu, apa yang kita bisa, apa yang kita bisa tulis. Silahkan tulis. Mungkin ada Bapak Ibu yang ketinggalan materinya. Kira-kira nanti akan di-share tidak Bu materi untuk hari ini? Boleh, nanti bisa di-share. Ini ada pertanyaan nih, bagaimana? Di chat memang banyak Bu pertanyaan-pertanyaan. Nanti apa mau semua nama aja Bu, asalnya mah nggak usah, yang penting nama. Kan diundi nanti di itu. Jadi nama aja ya, yang asalnya nggak usah lah. Yang penting mah nama aja. Untuk asal mungkin nanti bisa japri, kalau udah ketahuan pemenangnya siapa, nanti bisa japri ya. Yang penting mah nama Bu, nanti ini diundi nih 10 besar. Udah ada yang masuk belum Bu? Udah. Udah ada 10 orang belum? Ini masih ada pertanyaan tadi dari siapa Bu? Di chat Bu, di chat. Sudah kirim resume ke japri, udah Bu? Udah ada berapa orang Bu? Bentar ya. Ditampilkan. 7. Ada 7. Namanya siapa aja Bu, biar nanti diketikkan di will name-nya. Ini saya ini kan ya dari Bu Sri Yamini, ini ada pertanyaan nih dari Bandung. Dari Bandung nih. Katanya bagaimana caranya membuat bahan ajar nih Bu Siti. Bu Sri. Jadi langsung aja lah ya. Terus terang Bu Siti, saya sendiri juga sudah pernah menulis bahan ajar, cuma ya itu tadi
mentok gitu ya. Karena rasa malas dan tidak fokus itu yang kesalahan saya gitu ya. Jadi saat ini saya baru separuh nulis bahan ajar. Di antaranya kita harus mempersiapkan tentunya silabus ya, karena apa yang kita tulis itu harus sesuai dengan silabus mata pelajaran kita. Lalu jangan lupa juga menyiapkan KD-nya, kompetensi dasar apa, kalau misalnya kalau di SD apa ya, tema gitu ya, apa ya. Nah, mungkin sesuai dengan tema ya. Lalu juga jangan lupa buku referensi. Jadi bukan berarti buku referensi itu kita copy 100% ya, melainkan kita ambil secara itu membuat contoh aja, parafrase ya, untuk apa namanya, hanya sebagai pembanding saja. Jadi jangan sampai ini ya apa, kita langsung kopas gitu ya. Aduh, itu sangat dilarang sekali. Mungkin itu ya Bu Siti, Bu Sri, terima kasih sudah bergabung jauh-jauh dari Bandung nih ya. Ini ada pertanyaan lagi dari ini, Yosi tuh ibu apa bapak ya? Yosi Hutami nih. Saya sering banyak mendapatkan inspirasi untuk menulis. Cuma bagaimana caranya agar bahasa tulisannya itu sampai kepada si pembaca dan si pembaca bisa tertarik kepada tulisan kita. Nih, gini aja ya Bu Yosi, terima kasih. Bahasa itu tentunya dengan banyak membaca akan banyak sekali memperkaya kosakata, Bu. Iya. Aduh, maaf nih. Mohon maaf, Bapak Ibu, begitu banyak yang sangat antusias, jadi kerepotan menuliskan nama yang sudah masuk Jafri ke nomor saya. Jadi tinggal satu orang lagi yang untuk nanti diundi di development-nya. Tinggal satu orang lagi. Oh iya, kita waktunya punya masih ya 15 menit lagi ya Bu. Nih saya mau menjawab dulu tadi pertanyaan Bu Siti, Bu Yosi nih, atau Pak ya, saya mohon maaf Ibu atau Bapak. Jadi bahasa itu bagaimana memperkaya, yaitu salah satunya dengan cara membaca. Dan kalau kita misalnya sudah menulis, ya sudah Bu, share aja ke media sosial yang kita punya. Ya. Jadi kalau misalnya Ibu memberikan clue ya dengan kalimat yang menarik ya, tentu pembaca akan merasa penasaran ya, sehingga dia mau membaca sampai dengan terakhir tulisan kita. Jadi buatlah pembaca merasa penasaran. Dengan tentunya kata-katanya tidak garing ya, melainkan ada ruhnya, atau istilahnya yaitu tadi supaya bisa hidup kata-kata tersebut. Jadi ada ruhnya. Jadi tidak mengulang-ulang kata yang sudah disampaikan, melainkan apa namanya, kayak dengan diksi yang tidak harus selalu hiperbol gitu ya, tidak ya, tidak lebay istilahnya gitu, tidak, melainkan biasa saja, cuma bisa membuat penasaran seseorang membaca. Sudah selesai 40. Kita punya waktu 10 menit lagi sebelum kita tutup dengan closing statement nanti ya. Kita sudah mendapatkan 10 nama yang masuk mengirimkan message-nya. Mohon maaf. Buat skripsi. Udah ada 10 ya? Skripsinya. Oh, bisa dibacakan salah satu aja dulu. Baik, saya buka aja ya. Salah satu aja ya. Dari siapa, Bu? Bentar. Nanti habis itu kita undi ya. Ada yang langsung ditulis tangan, Bu. Oh, iya luar biasa, semangat ya. Nah, hal yang mendorong untuk PBG ingin berbagi ilmu pengetahuan, mencoba pengalaman baru, dan ingin bisa menulis. Luar biasa Bu, dalam waktu singkat tulisannya. Betul, bagus. Selanjutnya Bu, ada lagi nggak yang mengirim kira-kira nih? Waduh, tulisannya bagus-bagus ini ya, hasil dari resum ataupun ringkasan. Resum dari Bu Imas Munawaro, SMP 5 Klari. Apa Bu? Nah,
sama ditulis tangannya Bu, manfaat menulis, menciptakan jembatan komunikasi, mengasah kemampuan, membantu orang lain, kemudian ada dalam menulis juga dituliskan. Iya. Satu lagi Bu, kira-kira. Iya ya, begitu cepat ya. Oh ya. Kemudian yang bawahnya apa ya? Oh iya, sambil diingatkan Bu Siti, para peserta untuk mengisi post-test ya. Post-test di link. Oh iya. Ya sudah, kalau boleh. Kita mau diundi ya, siapa di antara 10 ini yang berhak mendapatkan buku giveaway. Kita ini aja Bu di 10 pengirim pertama ya. 10 pengirim pertama yang masuk Japri di nomor yang tadi Bapak Ibu. Jadi caranya kami akan mengundi dari nama-nama yang tadi masuk. Di full screen ya, biar kelihatan semua. Kita hitung ya, hitung mundur ya Bu Siti ya, dari 10, 9 gitu ya. Deg-degan nih, aduh siapa gitu ya. Ini ada nama-nama siapa aja Bu? Aduh banyak sekali. Bulani, Pak Purkoni, Bapak Ibu ya punten ya. Kemudian Pak Idris, ada Ibu Dr. Angga Tasmi, Ibu Rini, Ibu Istiti, Pak Maulana, dan Bu Fardia. Itu Ibu. Itu yang sudah mengirim 10 pertama. Jadi kita mulai ya. Boleh. Ya. Hitung mundur Bu. Mulai dari 10 gimana? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapakah dia? Ini kayak mau dapat undian mobil ya. Nggak tahu nih. Ya, 1 ya menang. Jadi pemenangnya Bapak atau Reza. Nanti di Japri aja ya menghubungi pihak kami ini PBG Karawang. Boleh saya, boleh Bu Siti. Tadi nomor yang tadi bisa. Nanti silakan Bapak atau Ibu Reza Nur mendapatkan buku. Seorang lagi di remove aja Pak Reza atau Bu Reza itu ya. 1 lagi ya Bu. Seorang lagi. Kita undi. Siapakah dia? Siap-siap. Hitung lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapa ya kira-kira yang beruntung? Iya. Ibu Rini ya. Ya. Tepuk tangan buat Bu Rini. Kita kali ini. Iya. Aduh, ternyata Bu Siti sangat antusias sekali ya peserta pada sore hari ini mengirimkan resumenya untuk mendapatkan giveaway. Pertanyaan juga belum sempat dijawab, namun apa daya ya bahwa waktu membatasi kita masih punya waktu 4 menit lagi ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa semangat menulis ya. Baik Bapak Ibu, waktu kita tinggal 4 menit lagi. Jadi hari ini sangat luar biasa Bu Min, terima kasih banyak berbagi ilmunya untuk kami semua. Jadi kesimpulan yang barangkali yang sudah disampaikan Bu Min itu mulai dari apa itu menulis, kemudian mengapa kita semua guru kenapa harus menulis, kemudian manfaat dari menulis, kemudian juga kendala, bagaimana kita mengubah pola pikir itu yang sangat mengganggu kita supaya bisa memulai untuk menulis. Kemudian sumber ide begitu banyak Bapak Ibu ternyata ya itu bisa dijadikan tulisan. Kemudian bagaimana cara praktis menulis,
kemudian 7 langkah untuk menulis, dan tips yang terakhir adalah tips bagaimana kita mulai menulis artikel. Barangkali seperti itu. Mungkin terima kasih banyak. Dan terakhir, silakan Bumin untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, diingatkan kembali Bu Siti sebelum saya menyampaikan closing statement ya, bahwa kita akan ada lomba. Ya, betul. Lomba di tanggal 26. Untuk menutup rangkaian kulminasi ini Bapak Ibu, dari 3 materi yang nanti akan kami sampaikan. Jadi hari Selasa, hari Rabu, nanti masih ada materi lainnya yang lebih menarik. Nanti akan ditutup dengan lomba, mulai dari lomba artikel juga ya Bu ya? Betul, lomba menulis artikel. Flyer, flyer apa namanya? Poster. Poster digital. Perjalanannya. Ice breaking, ya. Itu di tanggal 26. Jadi silakan Bapak Ibu menyiapkan artikelnya, khususnya dalam kaitannya dengan praktik baik Bapak Ibu yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19 ini, belajar secara daring atau jarak jauh. Bebas ya Bu ya? Bebas. Ada kaidah, maksudnya tuangkan saja apa yang ada di ide-ide dari Bapak Ibu atau mungkin yang sudah Bapak Ibu lalui. Itu tadi selama PJJ pasti banyak cerita ya Bu ya? Pasti banyak cerita, banyak pengalaman yang Bapak Ibu alami selama PJJ ini. Karena ini relatif baru, relatif sedang kita alami, pastinya lebih mudah untuk dituangkan ya Bu ya. Tapi ada ininya juga, apa sih kriteria penilaiannya juga tentu. Misalnya kesesuaian judul dengan tema misalnya ya, ataukah isi dari tulisan tersebut gagasannya bagaimana, sesuai atau tidak, bagus atau tidak. Lalu juga dari segi bahasa, apakah menggunakan bahasa baku atau tidak ya. Dari segi sisi penulisan, apakah sesuai dengan IYD, kemudian juga tingkat kesalahan penulisan, misalnya banyaknya tipe ataukah tidak, itu juga dinilai. Jadi ada beberapa kriteria yang dinilai nanti, seperti itu Bu. Terutama intro ya Bu Min. Halo. Bu Min. Bu Min untuk intro ya. Intronya. Intro jangan dilupakan ya. Intro dari sebuah artikel penting katanya. Oh iya betul. Iya, intro dari sebuah artikel penting. Ya. Intro maaf, saya menyela. Ya, pembuka itu bagus. Iya, pendahuluannya. Intro itu. Iya, ya, itu lebih penting ya. Maaf ya, maaf menyela. Terima kasih masukannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni atas masukannya. Nanti diperhatikan oleh Bu Yeni. Terima kasih baik, sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, barangkali ada yang akan Bu Yeni sampaikan. Silakan Bu Yeni. Ya, jadi Bapak Ibu, Sobat PBG yang berbahagia, menulis merupakan suatu tantangan antara harapan dan kenyataan. Ekspektasi dalam menulis harus terus kita perjuangkan dengan niat, nekat ya, serta konsisten. Realitas berupa prestasi adalah buah dari perjuangan. Maka berjuanglah menuntaskan karya kita agar jejak yang kita tinggalkan tentunya bermanfaat, khususnya bagi generasi yang akan datang. Jadi teruslah menulis sampai akhir hayat. Karena syarat untuk menulis itu ada 3, ya, yaitu menulis, dan menulis. Terima kasih. Makasih Bu Min. Mantap Bu Min. Makasih Bu Min, di share ya materinya ya. Saya ketinggalan banget. Ya, nanti akan di-share Bu materinya, jangan jangan khawatir. Sebelum kita tutup, kita akan berfoto bersama dulu Bapak Ibu. Silakan dinyalakan dulu kamera masing-masing. Silakan dinyalakan dulu semua kameranya, semua videonya. Silakan dibuka dulu. Balik lagi. Ya, lagi.
Lagi. Semua Bapak Ibu yang menyalakan videonya sekarang dinyalakan dulu Bu. Kita foto bersama. Sudah fotonya? Sebentar ya. Kita mulai ya. Sudah mulai? 1. Ya, siap. 2, 3. Ya, sekali lagi. Slide pertama. Baik, itu baru slide pertama. Literasi. Ya, kita foto lagi. 1, Literasi. 2, 3. Sekarang yang ketiga. 1, 2, 3. Sip. Yang selanjutnya 1, 2, 3. Baik. Berikutnya 1, 2, 3. Ini berapa ya Pak? Ke-6 ya? Ke-6. Sekali lagi Bapak Ibu ya, 2 kali lagi. 1, 2, 3. Sip. Boleh dengan gaya semangat seperti Bu Sri. Ya, Satu kali semangat. lagi Bu, terakhir. Bapak Ibu, silakan. Pose terbaiknya. Ayo dong Bu. Semangat katanya Bu. Kita mulai 1, 2, 3. Ya, sip. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya, atas antusiasnya. Mohon maaf banyak yang belum Bapak dan Ibu ditanggapi. guru yang keren. Oke, terima kasih Bu Sri. Terima kasih Sama-sama. atas antusiasnya, atas partisipasinya. Terima kasih ya, Bu Min. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Bu Min, undang dong saya. Undang PPT-nya dong di saya share ya. PPG. Kita PPT-nya ya. Aduh, ilmu saya nih, ilmu saya tertampung di dapur terus. Ilmu saya tertampung di dapur terus tuh. Ya, ayo keluarkan. Di penjaringan terus, di penjaringan terus nih. Ada yang ngajak sih. Siapa itu? Ibu siapa itu yang ilmunya di dapur tadi? Oh, saya Bu Yani ilmunya. Dari mana Ibu? Ibunya dari Kota Baru, Bu. Ngajar apa? Terima kasih. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oh, Iya. temannya Bu Zul Paulina? Iya, betul. Assalamualaikum, Bu Min. Kayaknya numpuk Bu di pendaringan beras Bu, nggak ada yang ngacak-ngacak. Apa Bu? Lajang Dwi. Bu, saya Rizky Bu dari Aceh mau tanya satu boleh Bu, singkat aja. Keren. Lajang Dwi. Halo sayang. Ibu dari mana Ibu? SMP 1 Klari, saya dulu. Oke, aku tadi salah ngirim itu. Salah ngirim nomornya. Oh, Bu Yani satu Kota Baru? Iya. Oh, Bu Tita. Kalau enggak. Bu Juleha. Tita, iya. Iya. Imam Syafi'i dari SMP 1 Cikampek, terima kasih. Makasih Miss Buat Min. teman-teman, Bu Dwi, Makasih ya, terima Bu kasih. Halo sayang, makasih, Sudah keren. hadir. Bu Haji Keren. Titin, Bu Rukmini, Bu Nia, teman-teman Bu Haji. semua yang sudah mendukung ya materi. Iya, Miss ya. Keren Miss Min. Ya nih Bu Min ajak dong Bu Min. Bu Min, Ya, terima kasih ajak dong saya. semuanya.